Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muliti Rahayu dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan materi tentang evolusi. Definisi evolusi. 1. Evolusi adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara perlahan dalam kurun waktu yang lama, dalam bentuk sederhana menuju bentuk kompleks dan diwariskan. Yang kedua, evolusi progresif adalah evolusi yang mengarah pada kemungkinan populasi suatu spesies dapat bertahan hidup. Contohnya itu manusia. Yang ketiga, evolusi regresif adalah evolusi yang mengarah pada kemungkinan populasi suatu spesies menjadi punah. Contohnya dinosaurus. Yang keempat, evolusi kosmik adalah mendapatkan perubahan yang terus-menerus terjadi di alam raya atau evolusi universal. Yang kelima, evolusi organik merupakan yang terjadi pada makhluk hidup atau komponen biotik dan generasi baik morfologi maupun fisiologi. Kedua, pencetus. 1. Charles Darwin, yaitu seleksi alam, menyatakan evolusi terjadi melalui seleksi alam. Individu yang cocok dan lingkungan dan akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak cocok akan mati. Seleksi alam, contohnya jerapah berleher panjang dan pendek. Kemudian jerapah pendek mati karena tidak bisa panjang. Akhirnya hanya ada jerapah pada panjang yang dapat bertahan. Yang kedua, J.B. Lamarck. Mekanisme evolusi terjadi melalui penggunaan organ tubuh akibat kondisi lingkungan organ-organ yang terjadi dipakai akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan tereduksi, menyusut atau mengalami rudimen. Sifat yang didapat dari lingkungan diwariskan dari lingkungannya. Jerapah awalnya berleher pendek, kemudian karena letak daun yang tinggi dan leher terus dijulurkan, maka leher akan semakin panjang. Kemudian pada akhirnya bentuk jerapah terjadi lebih panjang. Menurut August Weismann atau gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik, melakukan percobaan dengan memotong ekor tikus jantan dan betina, lalu mengawinkannya. Anak yang dilahirkan tetap berekor panjang. Sudah 20 generasi menunjukkan perubahan individu akibat faktor luar tidak diwariskan pada keturunannya. Evolusi baru terjadi jika penyangkut pewarisnya gen melalui sel kelamin. Yang ketiga, petunjuk terjadinya evolusi. 1. Variasi alam dalam suatu keturunan atau spesies. Setiap individu dalam suatu spesies menunjukkan adanya perbedaan. Variasi tersebut dapat disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Yang kedua, fosil. 1. Sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu. 2. Dapat secara utuh atau hanya sebagian saja. Contohnya fosil lengkap, yaitu kuda. Pada awalnya kuda hanya kelamaan ukuran akan badannya bertambah dan jarinya bersatu hingga berbentuk kuda yang ukurannya seperti sekarang. 3. Homologi dan analogi. Kalau homologi, organ strukturnya sama namun fungsinya berbeda. Contohnya sayap burung dan tangan manusia. Sayap burung berleher dan tangan manusia menggenggam. Jadi secara struktural memiliki struktur tulang yang sama. Analogi, bagian tubuh yang fungsinya sama namun strukturnya berbeda. Contohnya sayap burung dan sayap kupu-kupu. Sama-sama terbang, strukturnya penyusunnya berbeda. Yang keempat, perbandingan embrio. Pada awal embrio, semua jenis
vertebrata terjadi kesamaan bentuk dan rupa, perbedaan akan dilihat pada perkembangan selanjutnya. Kesamaan ini dianggap mempunyai pewaris nenek moyang yang sama. Sekian dari saya. Mohon maaf jika tidak lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.